tersisa kecuali tulang ekor tadi, maka mereka harus dikembalikan dulu jasadnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan atau untuk mengembalikan jasad manusia sebagaimana sedia kala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menciptakan manusia dari asalnya tidak ada kemudian menjadi ada, maka Allah juga Maha Kuasa untuk mengembalikan jasad manusia yang sudah hancur lebur seperti sedia kala. Salatullah salamullah alal hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسري سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan, menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak, berupa nikmat kesehatan, terutama nikmat taufik. Karena dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya mampu untuk melaksanakan salah satu amal ketaatan kepada Allah, yaitu berupa menghadiri majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, semoga kita termasuk umat beliau yang mencintai beliau, dan nanti pada hari kiamat di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini tujuannya adalah thalabul ilmi, karena untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 16. Penafsiran Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Thumma innakum, kemudian sesungguhnya kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tub'atsun, kalian itu dibangkitkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang hari kiamat dan tentang al-ba'tsu. Kita umat Islam meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya al-qiyamah, yaumul qiyamah itu betul-betul ada dan akan terjadi. Tidak diragukan tentang hal itu, bahwa al-qiyamah itu betul-betul ada. Yaumul qiyamah, hari kiamat, itu adalah hari yang dimana dimulai dari khurujul mauta, keluarnya orang-orang yang mati, min kuburihim, dari dalam kuburnya, ila istiqrari ahlil jannatil jannata wa ahlin narin nara. Jadi dimulai kiamat itu untuk menyebut hari dimulai dari keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kubur mereka. Itu permulaan kiamat. Meskipun di sini ada beberapa khilaf di antara para ulama, di antara pendapat dari para ulama adalah bahwa kiamat itu dimulai dari khurujil mauta min kuburihim, keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya, yang disebut dengan al-ba'tsu. Keluarnya orang mati dari kuburnya disebut al-ba'tsu. Sampai menetapnya penduduk surga, orang-orang mukmin di dalam surga, dan menetapnya penduduk neraka di dalam neraka. Penduduk neraka adalah orang-orang kafir. Nah, itu masa itu namanya yaumul qiyamah, yaitu sebuah masa yang dimulai dari keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya sampai orang penduduk surga masuk ke dalam surga dan menetapnya penduduk neraka ke dalam neraka. Itulah yang disebut dengan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah terkadang juga disebut juga dengan istilah akhirah, tetapi akhirah itu sering disebut untuk masa nanti yang tidak ada penghabisannya, yang tidak ada ujungnya, yang abadi, yang selamanya. Itu akhirat. Kalau kiamat itu berhenti sampai masa penduduk surga sudah masuk surga, masuk neraka, penduduk neraka sudah masuk neraka, maka di sini kiamat sudah selesai. Adapun masa selanjutnya yang tidak ada ujungnya itu disebut juga akhirah, disebut al-akhirah.
Masa yang sudah nggak ada akhirnya lagi, sudah nggak ada hari setelah itu, karena dia terus berjalan tidak ada ujungnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yaumul qiyamah itu masanya adalah 50.000 tahun. Jadi yaumul qiyamah itu masanya adalah 50.000 tahun. Dengan 50 tahapan yang masing-masing itu memerlukan waktu 1000 tahun. Jadi ada 5 tahapan. 5 tahapan itu yang disebut dengan mawaqif al-qiyamah. Ada 5 tahapan yang dilalui oleh manusia, 50 tahapan yang harus dilalui oleh manusia. Dalam satu tahapan itu 1000 tahun. Jadi di sana ada, misalnya ada hasyr 1000 tahun, ada hisab 1000 tahun, ada mizan 1000 tahun, dan seterusnya. Itu jumlahnya ada 50 ada 50 tahapan itu. Masing-masing itu 1000 tahun, sehingga jumlahnya itu 50.000 tahun. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Pada hari yang ukurannya itu adalah 50.000 tahun. Jadi ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa masa yaumul qiyamah adalah 50.000 tahun. Masa yang sangat banyak, sangat lama, bahkan lebih lama dari kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup di dunia ini, orang-orang sekarang umurnya paling 70, 80 itu sudah sangat jarang. Apalagi sampai 100 tahun itu sudah sangat jarang sekali. 100 tahun misalnya dibandingkan dengan dengan satu mauqif dari mawaqifil qiyamah, itu saja sudah tidak sebanding. Karena satu mauqif dari mawaqifil qiyamah, satu tahapan dalam masa di kiamat itu 1000 tahun. Padahal kiamat itu berapa? 50.000 tahun. Sehingga ini memakan waktu yang sangat lama sekali untuk kemudian penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi dalam melewati masa 50.000 tahun ini, setiap orang berbeda-beda. Ada yang merasa masa yang begitu panjang itu hanya sesaat saja. Seperti mereka, para nabi, orang-orang soleh, itu seperti hanya waktu asar sampai maghrib saja. Artinya meskipun pada hakikatnya waktunya itu 50.000 tahun, tetapi dalam perasaan mereka yang orang-orang soleh, mereka orang-orang para nabi, itu masa itu tidak lama. Masa itu hanya masa asar sampai maghrib yang tidak sangat lama. Tetapi bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang banyak melakukan dosa besar, maka waktu kiamat ini, proses kiamat yang harus dilalui itu begitu sangat panjang. Karena di masa kiamat ini proses azab itu sudah dimulai, proses nikmat akhirat itu sudah dimulai. Jadi azabul akhirah itu sudah dimulai sejak seseorang itu dibangkitkan dari dalam kuburnya. Demikian juga naimul akhirah, thawabul akhirah itu sudah dimulai sejak manusia itu dibangkitkan. Sejak proses qiyamah itu dimulai, maka as-thawab wal azab itu sudah dimulai. As-thawab artinya balasan yang menyenangkan, yang diberikan
kepada seorang mukmin atas amal soleh yang dilakukannya di dunia. Itu namanya thawab. Dalam bahasa Indonesia, pahala. Ganjaran dalam bahasa Jawanya. Itu adalah balasan yang menggembirakan, balasan yang menyenangkan, yang diberikan kepada seorang mukmin atas amal soleh yang dilakukannya di dunia. Sekecil apapun amal soleh dilakukan oleh seorang mukmin di dunia, maka itu akan ada balasan menyenangkannya. Nah, kapan itu? Sejak seseorang itu dibangkitkan dari dalam kuburnya, itu sudah ada nikmat-nikmat. Nah, sebaliknya namanya adalah azab, al-azab. Al-azab kebalikan dari as-sawab, yaitu balasan yang menyedihkan, balasan yang tidak menyenangkan, yang dibalaskan kepada seorang hamba nanti di akhirat. Nah, nanti di akhirat, yang balasan itu adalah balasan yang menyedihkan bagi mereka atas amal maksiat yang dilakukan oleh seseorang di dunia. Sekecil apapun kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, jika Allah tidak mengampuninya, maka akan ada balasan menyedihkannya yang disebut dengan azab. Dan azab itu dimulai sejak seseorang dibangkitkan dari dalam kuburnya. Bukan hanya ketika seseorang itu sudah di surga ataupun di neraka, tetapi sebelum itu sudah berlangsung namanya azab ataupun nikmat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada sebagian orang yang dia diazab dalam proses kiamat ini, tetapi kemudian dia endingnya atau pada akhirnya dia masuk surga. Kenapa? Karena azabnya sudah diberikan ketika dalam proses kiamat. Kemudian ujungnya dia mendapatkan masuk ke dalam surga. Tetapi ada juga seseorang yang diazab sudah sejak dari mulai awal, mulai dari dibangkitkan dia sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di mahsyar diazab juga, ketika dihisab diazab juga, ketika melewati mizan itu juga diazab. Kemudian masuk ke neraka, azab yang lebih pedih. Ini juga ada. Ini orang-orang kafir, orang-orang kafir seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaumul qiyamah adalah hari yang dahsyat, sebuah hari yang luar biasa, yang luar biasa mengkhawatirkan bagi setiap orang nanti. Karena itu beruntung bagi mereka orang-orang yang beriman dan banyak beramal soleh. Beruntung bagi mereka yang beriman dan bertakwa, karena mereka pada hari kiamat nanti mereka bukan mendapatkan azab akhirah, tetapi mereka akan mendapatkan thawab atau pahala di akhirat kelak atau pada hari kiamat tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini sekilas tentang al-qiyamah, yaumul qiyamah. Kemudian disebutkan dalam ayat ini, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Pada hari kiamat kalian nanti itu dibangkitkan. Ini mulai kiamat. Bahkan kiamat itu disebut qiyamah karena dimulai dari qiyamin nas min kuburihim. Qiyamah itu kan dari kata qama yaqumu qiyaman. Artinya berdiri. Qiyamun nas artinya adalah bangkitnya manusia. Min kuburihim. Karena dimulai dari qiyamun nas min kuburihim atau khurujun nas minal kubur, khurujul mauta minal kubur, maka hari ini disebut dengan yaumul qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Meskipun al-qiyamah terkadang juga diucapkan untuk hari di mana malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama.
sehingga semua yang ada di muka bumi ini mati. Terkadang kiamat itu digunakan untuk itu, yaitu hari di mana terjadi kehancuran di alam semesta ini, yang menjadikan semua yang bernyawa kecuali yang telah ditentukan oleh Allah itu hancur. Semua yang bernyawa, manusia, jin, semuanya mati. Binatang-binatang semuanya mati. Termasuk para malaikat juga mati. Termasuk malaikat yang Azrail, yang mencabut nyawa juga ikut mati. Semuanya mati. Ini juga disebut sebagai Yaumul Qiyamah. Jadi Yaumul Qiyamah disebut untuk istilah ini. Yaumul Qiyamah disebut untuk istilah yang sedang kita terangkan, yaitu hari yang diawali dari keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya sampai menetapnya penduduk surga ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat dimulai dari al-ba'tsu. Al-ba'tsu tadi artinya khurujul mauta minal kubur, yaitu keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya. Jika orang tersebut adalah orang-orang yang jasadnya sudah hancur dimakan tanah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan jasadnya tersebut, kemudian mengeluarkannya dari dalam kuburnya. Itu jika jasadnya itu sudah hancur. Karena seseorang kalau sudah dikuburkan di dalam tanah, maka tidak memerlukan waktu lama, pada umumnya maka jasadnya akan hancur dimakan oleh tanah. Bukan hanya dagingnya, tetapi tulang-tulangnya juga akan hancur, kecuali nanti tulang ekor yang akan tersisa, yang dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan manusia, akan mengembalikan jasadnya, kemudian dikeluarkan dari dalam kuburnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila jasad tersebut adalah jasad yang tidak dimakan oleh tanah, jasadnya masih utuh. Karena ada sebagian orang itu yang jasadnya masih utuh, tidak dimakan oleh tanah. Di antara mereka adalah para nabi. Para nabi itu bahkan masih hidup di dalam kuburnya. Jadi bukan hanya jasad mereka itu masih utuh, tetapi mereka itu sholat di dalam kuburnya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup. Mereka di dalam kuburnya melakukan sholat. Mereka di dalam kuburnya melakukan sholat. Itu para nabi. Nah, sehingga jasadnya para nabi itu ya tetap utuh. Wong mereka hidup di dalam kuburnya, mereka melakukan sholat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-mi'rajkan, di-Isra dan di-mi'rajkan di Baitul Maqdis, para nabi ternyata keluar dari kuburnya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa pada keluar dari kuburnya, kemudian datang ke Baitul Maqdis menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah juga bertemu dengan sebagian para nabi di setiap langit yang 7. Karena berarti mereka itu para nabi, mereka keluar dari dalam kuburnya. Dan itu adalah jasadan wa ruhan, bukan hanya sekadar ruhnya yang datang, tetapi termasuk jasad mereka datang. Karena mereka para nabi itu jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan terhadap bumi jasadnya para nabi. Artinya nggak boleh bumi itu kemudian merusak jasadnya para nabi. Mereka akan tetap utuh jasadnya di dalam tanah, tidak akan rusak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jasad para nabi karena masih utuh, nanti pada hari kebangkitan ketika mereka dibangkitkan, ya tinggal langsung dibangkitkan dengan jasad yang ada. Karena memang jasadnya masih utuh. Berbeda dengan yang pertama tadi. Jasadnya sudah hancur, sudah nggak ada lagi, yang tersisa kecuali tulang ekor tadi, maka mereka harus dikembalikan dulu jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan atau untuk mengembalikan jasad manusia sebagaimana sedia kala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan manusia dari asalnya tidak ada kemudian menjadi ada, maka Allah juga Maha Kuasa untuk mengembalikan jasad manusia yang sudah hancur lebur seperti sedia kala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahul Khaliq, Allah pencipta segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengembalikan jasad orang-orang yang sudah mati, yang sudah hancur lebur, untuk dikembalikan pada jasadnya seperti sedia kala ketika seseorang itu masih hidup di dunia. Kemudian ada jasad lain yang juga tidak dimakan oleh tanah, yang tidak rusak nanti di dalam kuburnya, yaitu jasadnya syuhadaul ma'rakah. Jasadnya orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Jasad mereka ini juga tidak akan hancur. Kenapa? Karena ruhnya orang-orang yang mati syahid itu langsung masuk surga. Jasadnya ada di bumi, tetapi ruhnya orang-orang yang mati syahid itu langsung masuk ke dalam surga, dan mereka menikmati nikmat-nikmat surga. Nah, sehingga ini memiliki pengaruh terhadap jasadnya yang ada di bumi. Ruh yang merasakan kenikmatan di surga, di atas langit ketujuh, ruhnya ada di sana, maka ini akan berpengaruh kepada jasadnya yang ada di bumi, sehingga jasad orang-orang yang mati syahid dalam peperangan ini jasadnya tetap utuh di dalam kuburnya. Dan ini sering ditemukan. Sering ditemukan kenyataan bahwa jasad para syuhadaul ma'rakah ini tetap utuh seperti sedia kala. Bahkan tetap utuh, bukan hanya jasadnya tetapi apa yang menempel padanya itu seperti halnya mereka masih baru saja dikuburkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi, yaitu jasad sebagian para wali. Jasad sebagian para wali, bukan semua para wali. Artinya sebagian para wali itu jasadnya ada yang hancur, dimakan oleh tanah. Ada sebagian para wali yang jasadnya itu masih utuh. Ini tidak ada dalil khusus dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini terbukti bil musyahadah, terbukti dengan persaksian, berkali-kali dilakukan pembongkaran terhadap makam seorang wali, itu kemudian ditemukan sebagian jasad mereka
itu masih utuh. Seperti yang terjadi ketika ada pembongkaran makam seorang alim yang tidak begitu terkenal, bagi sebagian orang awam itu tidak mengenalnya. Tetapi bagi kalangan pelajar, kalangan santri, penuntut ilmu hadis pasti mengenal nama ini, yaitu seorang ulama bernama Abu Amr ibnu Salah. Abu Amr ibnu Salah. Nah, mungkin sebagian kalian tidak pernah mendengar nama ini, Abu Amr ibnu Salah. Abu Amr ibnu Salah adalah seorang penulis kitab dalam mustalahul hadis, namanya Muqaddimah Ibnu Salah. Kitabnya kecil. Kitab ini kitab kecil, tidak besar. Meskipun demikian, kitab Muqaddimah Ibnu Salah ini menjadi referensi, menjadi rujukan dari kitab-kitab mustalahul hadis setelahnya. Orang-orang para ulama yang mengarang kitab mustalahul hadis setelah Abu Amr ibnu Salah itu pasti merujuk kepada kitab Muqaddimah Ibnu Salah ini. Artinya ini kitab yang mubarak, kitab yang diberkahi sehingga memberikan manfaat kepada banyak umat Islam. Makam Abu Amr ibnu Salah setelah ratusan tahun dikuburkan, kemudian terpaksa dipindahkan karena ada perluasan jalan, sehingga harus dipindahkan makam ini ke tempat yang lain. Maka ketika dilakukan pembongkaran terhadap makam beliau yang sudah berusia ratusan tahun, diketemukan bahwa jasad beliau itu masih utuh. Nah, ini menggambarkan apa? Salah satu gambaran saja bahwasanya sebagian para wali itu jasadnya tetap utuh. Itu Abu Amr ibnu Salah yang tidak begitu terkenal bagi sebagian umat Islam, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan seperti itu. Bagaimana dengan mereka yang lebih terkenal daripada Abu Amr ibnu Salah? Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam siapa lagi? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana dengan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai dan lainnya. Nah, ini adalah sedikit gambaran bahwa telah disaksikan berkali-kali bahwa sebagian jasad para wali itu mereka jasadnya tetap utuh di dalam kuburnya. Nah, bahkan dalam kesempatan beberapa pembongkaran makam, bukan hanya di Timur Tengah tetapi juga di Indonesia, itu ditemukan ada jasad-jasad yang masih utuh, yang di atas sudah nggak ada patoknya misalnya, yang menunjukkan ini sudah berumur sangat lama, bahkan keluarganya sudah melupakan itu, tetapi ketika dibongkar ternyata di dalamnya masih utuh. Itu ditemukan berkali-kali. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini jasadnya wali, jasadnya seorang wali, dan jasad sebagian wali itu tidak dimakan oleh tanah, tidak hancur oleh tanah. Mungkin kadang tidak diketahui siapa ini, jasadnya siapa, dicari-cari keluarganya tidak tahu siapa dia. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena memang banyak wali itu tidak dikenal, banyak wali itu tidak dikenal. Bahkan itu lebih banyak daripada yang dikenal. Karena para wali, mereka menyembunyikan identitas mereka. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, yang mereka akhfiya. Mereka itu keberadaannya di masyarakat itu seakan-akan tidak ada. Kalau misalnya seandainya ada sebuah kegiatan
acara di masyarakat, maka kehadirannya tidak mempengaruhi kelancaran dari acara itu. Dia hadir tidak masalah, dia tidak hadir acaranya nggak batal, tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena dia dalam pandangan manusia, dalam pandangan orang biasa, dia adalah orang biasa-biasa saja, bukan seorang wali dalam pandangan mata orang biasa. Padahal orang ini terkenal di langit, para malaikat mengetahui bahwa dia adalah waliullah. Nah, itu ada, dan itu jumlahnya banyak. Orang-orang yang seperti itu, yang dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Dia sebagai orang yang soleh, dia telah belajar ilmu agama. Karena untuk menjadi seorang wali itu tidak disyaratkan dia harus alim allamah seperti Al-Imam Syafi'i. Untuk menjadi seorang wali itu dia seseorang tidak harus seperti Al-Imam Malik, seperti Al-Imam Abu Hanifah, tidak harus ilmunya luas seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Tidak. Untuk menjadi seorang wali cukup seseorang belajar ilmu din ad-daruri, cukup seseorang belajar ilmu fardu ain. Ketika seseorang sudah belajar ilmu aqidah, ilmu yang fardu ain, dia pelajari, dia ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dia sudah mempelajarinya, dia sudah mengenal Allah, mengenal Rasulnya dengan baik, mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil, sifat jaiz, kemudian sifat-sifat para nabi. Dia mengetahui permasalahan-permasalahan akidah yang wajib untuk dia ketahui dan dia yakini. Setelah itu dia belajar tentang ilmu fardu ain dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah yang fardu ain yang dia butuhkan. Sehingga kemudian dia juga mempelajari al-wajibat al-qalbiyah, ma'asil jawarih dipelajari. Setelah itu dia mengamalkannya. Yang wajib dia jalankan dengan istiqamah, yang haram dia tinggalkan dengan istiqamah. Kemudian dia menjalankan, menambahnya amalan sunnah meskipun hanya satu dengan istiqamah. Maka dia akan menjadi waliullah. Dia akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disyaratkan seseorang menjadi seorang alim, seorang kiai besar, seorang ustadz, seorang syekh, seorang sufi yang terkenal. Tidak. Bisa jadi dia adalah seorang petani, bisa jadi dia adalah seorang pedagang, bisa jadi dia adalah tukang beca. Tetapi syaratnya dia sudah belajar ilmu din ad-daruri. Dia belajar ilmu fardu ain, kemudian dia berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dia akan menjadi wali Allah. Nah, orang yang semacam ini jumlahnya banyak, sehingga terkadang seseorang tidak memperhitungkan tentang orang ini, kehadirannya dan ketidakhadirannya dalam sebuah majelis, dalam sebuah kegiatan tidak mempengaruhi lancar atau macetnya sebuah kegiatan. Tidak diabsen dia sebagai orang yang penting, bahkan terkadang tidak diundang. Kalau dia datang, duduknya paling belakang, tidak dipersilahkan untuk di depan. Karena apa? Ya, memang tidak dikenal. Nah, ini ada orang yang seperti ini, jumlahnya banyak. Dan terkadang seseorang ketika ada pemakaman umum, kemudian digali karena mau dipindahkan atau misalnya mau dimakamkan orang lain, kemudian ditemukan di situ jasadnya masih utuh dan tidak diketahui siapa dia. Nah, karena memang begitu banyak para wali itu yang akhfiya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, karena itu kita jangan kemudian kita menghina atau menyepelekan seseorang. Karena kita tidak mengetahui hakikat dari seseorang yang terkadang kita melihatnya secara zahir dia orang biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya
dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga ada sebagian wali itu yang sengaja memperlihatkan kewaliannya, bukan untuk sombong, diperlihatkan karomahnya di hadapan masyarakat, di hadapan umat, seperti para aulia yang terkenal itu, seperti Syekh Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Betapa banyak karomah yang diceritakan, bahkan ditulis dalam manaqibnya. Syekh Ahmad Ar-Rifai juga demikian. Tetapi ketika mereka memperlihatkan karomahnya, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi dalam rangka untuk dakwah, agar umat itu lebih bisa menerima apa yang didakwahkan oleh sang wali itu. Dia mengemban dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah agar masyarakat mudah menerimanya, maka terlihat ada karomah yang terlihat pada sang wali itu, sehingga mereka percaya dengan apa yang diucapkan, ketika memberi nasihat didengarkan, ketika menyampaikan pelajaran didengarkan baik-baik, diikuti, diteladani, diikuti akhlaknya. Karena apa? Dia melihat dia adalah waliullah, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dalam rangka untuk apa? Untuk menyombongkan diri, karena wali nggak ada yang sombong. Wali itu tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Mereka sudah membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit seperti hasad, seperti sombong, seperti riya dan sebagainya. Dibersihkan hatinya dari hal-hal yang seperti itu untuk kemudian dia menjadi waliullah. Kalau ada kesombongan, maka itu menunjukkan dia bukan wali. Meskipun dia ngaku sebagai wali, saya ini wali, tapi ternyata ada riya, ada sombong dalam hatinya, maka dia hanya ngaku-ngaku wali, atau mungkin dia adalah wali murid mungkin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian para wali jasadnya itu utuh, tidak dimakan oleh tanah. Sebagian seperti itu. Tetapi sebagian ya rusak. Tapi tidak menunjukkan bahwa mereka yang jasadnya rusak kemudian mereka tidak mulia. Mereka waliullah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bahwa jasad mereka termasuk jasad yang rusak, termakan oleh tanah. Tetapi mereka akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan yang abadi di dalam surga, karena mereka adalah aulia Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian pada saat al-ba'tsu ini, dikeluarkannya manusia dari dalam kuburnya, yang pertama kali dikeluarkan dari kuburnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pertama kali. Sebelum yang lain dibangkitkan dari dalam kuburnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama kali dikeluarkan dari kuburnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr." Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam, pemimpin dari manusia nanti pada hari kiamat kelak. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Dan aku adalah orang yang pertama kali dibukakan kuburnya. Kuburnya terbuka, kemudian Rasulullah yang pertama kali bangkit dari dalam kuburnya. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di pemakaman di Madinah, di Al-Baqi', kemudian yang di Makkah, di Madinah, itu yang pertama kali. Kuburan yang ada di sana yang pertama kali dibukakan, kemudian mereka keluar dari dalam kuburnya.
Kemudian yang lain, pekuburan-pekuburan yang lain di seluruh dunia nanti akan terbuka dan kemudian orang-orang yang mati keluar dari dalam kuburnya. Itu yang disebut dengan Yaumul Ba'tsi, yaitu hari keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga orang yang dikuburkan di Madinah dan di Makkah ini memiliki keutamaan. Memiliki keutamaan. Orang-orang yang dimakamkan di pemakaman Al-Baqi' yang ada di Madinah, atau mereka yang dimakamkan di Ma'lah yang ada di Makkah, itu mereka memiliki keutamaan. Karena mereka nanti adalah menjadi orang-orang yang pertama kali dikeluarkan dari dalam kuburnya. Artinya mereka yang akan dibangkitkan pertama kali sebelum yang lainnya. Sehingga kita berdoa semoga Al-Baqi' itu menjadi akhir dari kehidupan kita di sana. Pemakaman Al-Baqi' di dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah manusia itu dibangkitkan dari dalam kuburnya dan dibangkitkan sesuai dengan amal masing-masing ketika dia hidup di dunia. Setelah itu manusia itu dikumpulkan, yuhsyaru, dikumpulkan di mahsyar. Perlu diketahui bahwa di sini bumi ini belum hancur. Ketika dikatakan hari kehancuran pada hari kiamat, semua yang hidup itu mati dan terjadi kehancuran di bumi ini, itu bukan buminya yang hancur seperti digambarkan sebagian orang. Ketika kiamat terjadi maka bumi ini meledak misalnya, bukan seperti itu. Tetapi bumi ini masih ada, hanya saja segala sesuatu yang ada di atasnya itu akan hancur pada hari itu. Tetapi buminya ini masih utuh. Buminya yang kita tempati ini masih utuh. Karena dari situ nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Kan manusia dikuburkan di bumi ini. Kalau buminya hancur, di mana mau dikeluarkan manusianya yang ada dalam kubur? Jadi buminya ini masih ada. Kemudian manusia itu dikeluarkan dari dalam kuburnya, dari bumi ini, dari kuburannya masing-masing, dari pekuburannya masing-masing dikeluarkan dari sana. Setelah itu manusia kemudian digiring ke mahsyar, dikumpulkan di mahsyar. Dan al-mahsyar ini sebagaimana warid dalam sebuah riwayat bahwa mahsyar ini adalah Ardus Syam, yaitu tanah Syam. Tanah Syam itu berarti di sana di Timur Tengah, yaitu yang sekarang itu meliputi daerah Palestina, kemudian Suria, kemudian Lebanon, kemudian Yordania, sebagian dari daerah di Irak ini atau di Mesir ini sebagian kecil darinya itu adalah namanya Ardus Syam, Barrus Syam, dataran Syam. Mahsyar itu di sana, diriwayatkan mahsyar itu di sana. Artinya semua manusia itu akan digiring ke sana, ke arah sana, dikumpulkan di daerah Syam. Apa cukup sementara manusia yang dikumpulkan itu ya mulai zaman Nabi Adam alaihissalam nanti kiamat? Apakah dataran Syam itu cukup menampung sebanyak itu? Di sini para ulama menjelaskan dengan dua penjelasan. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan nanti Ardus Syam itu diluaskan, sehingga akan menampung semua orang yang ada di semua manusia. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan
Tidak, Ardus Syam itu tetap seperti semula. Yang dimaksud di sini adalah bahwa semua orang itu akan menuju satu titik, yaitu di mahsyar. Nah, tetapi jika tidak muat, maka mereka, ya yang penting mereka adalah menuju ke arah Ardus Syam. Tidak semua harus berada di Ardus Syam. Itu sebagai titik saja, pusat dari mahsyar. Tempat berkumpulnya manusia di sana. Nah, ini menurut sebagian ulama. Tetapi warid dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya mahsyar itu artinya tempat berkumpul, itu ada di dataran Syam atau di tanah Syam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu nanti baru ketika manusia itu di mahsyar, baru bumi ini nanti akan dihancurkan. Manusia yang sudah berkumpul di mahsyar ini kemudian dipindahkan ke suatu tempat yang gelap di dekat Sirat. Setelah dipindahkan ke sana, kemudian bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dihancurkan setelah itu. Setelah manusia berkumpul di mahsyar, kemudian mereka dipindahkan dulu ke tempat lain, di tempat gelap di dekat Sirat. Kemudian bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi yang baru. Bumi yang baru. Nanti proses kiamat selanjutnya akan berlangsung di sini, yaitu di bumi yang baru, yang disebut dengan istilah al-ardu al-mubaddalah. Al-ardu al-mubaddalah. Bumi yang baru ini sifat-sifatnya berbeda dengan sifat-sifat bumi kita ini. Bumi yang baru ini adalah berwarna putih, kemudian dia lurus, tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, tidak ada jurangnya, tidak ada tempat yang curam, tinggi, semuanya lurus. Tidak ada sungai, tidak ada laut, semuanya dataran yang lurus, yang tidak ada naik turunnya. Itu bumi yang baru itu. Setelah al-ardul mubaddalah, bumi baru, pengganti dari bumi yang kita tempati ini, itu sudah ada, maka tadi manusia yang tadi diletakkan di tempat dekat Sirat dikembalikan lagi ke bumi yang baru ini. Nah, disinilah kemudian manusia akan melanjutkan proses kiamat berikutnya. Di sana akan dihisab. Di tempat itu manusia nanti akan ditimbang amalnya dan seterusnya. Termasuk nanti as-sirat, salah satu ujung as-sirat itu berada di bumi yang baru ini, al-ardu al-mubaddalah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia ini di mahsyar, manusia terbagi menjadi tiga. Ketika dikumpulkan di mahsyar ini, manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada sebagian mereka yang ketika dikumpulkan di mahsyar ini, mereka dalam keadaan lengkap. Mereka berpakaian lengkap, mereka menutup kepala, mereka beralaskan kaki, bahkan menaiki kendaraan. Ini yang pertama. Mereka adalah para nabi, mereka adalah para aulia, orang-orang soleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka kondisinya seperti itu, berpakaian lengkap, bertutup kepala, beralas kaki, dan menunggangi kendaraan yang pelananya terbuat dari emas. Ini kelompok pertama. Ada kelompok yang kedua, adalah mereka yang ketika dikumpulkan di mahsyar itu dalam keadaan telanjang. Dia tidak memakai pakaian, tidak memakai tutup kepala, tidak beralaskan kaki. Padahal ketika itu matahari didekatkan, sangat panas.
Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Islam, orang-orang mukmin ahlul kabair. Mereka adalah orang-orang mukmin pelaku dosa besar yang ketika mati dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kondisinya dikumpulkan dalam keadaan seperti itu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mereka bukan hanya telanjang, mereka telanjang juga, tidak bertutup kepala, tidak beralaskan kaki, tidak berkendara, kemudian diseret mereka oleh para malaikat. Diseret kakinya, kepalanya di bawah. Nah, diseret mereka menuju mahsyar. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir nasibnya seperti itu, seperti yang tadi kita di awal kita katakan, itu adalah salah satu azab. Azab sudah mulai sejak manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya. Sampai nanti mereka akan mendapatkan azab yang paling pedih, orang-orang kafir ini, yaitu azab di dalam neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah, waktu sudah habis. Proses kiamat nanti akan berlanjut. Setelah itu ada hisab, kemudian ada mizan, dan 50 mauqif lainnya yang sebagian tidak diterangkan oleh para ulama. Sirat, kemudian penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Setelah itu kiamat sudah selesai, maka akhirat terus berjalan, hari yang abadi. Mereka yang mukmin akan mendapatkan kenikmatan abadi, dan mereka yang kafir akan mendapatkan azab yang abadi. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.